evaluations, job design, kemudian juga di salah satu reference yang kita gunakan, kita akan melihat yang namanya work measurement, di mana work measurements ini kita sebenarnya sudah pelajari di beberapa pertemuan terakhir ya, bahkan sebelum UTS kita sudah bicara mengenai work measurements ini. Jadi bisa dibilang kalau kita dari materi ini kita hanya akan membahas 2/3-nya karena sepertiganya itu sudah masuk ke materi-materi kita sebelumnya gitu. Sebentar mungkin saya ganti yang saya share. Sebentar. Hmm, dan lagi. Apakah sudah kelihatan Bapak Ibu slide-nya? Sudah, Ibu. Oke, jadi nanti kalau Bapak Ibu ingin melihat materinya lebih detail gitu ya, bisa juga melihat di reference book kita yang dari buku Operations Management gitu ya. Jadi di situ dijelaskan juga seperti apa human design, human design, human resource, job design dan work measurements gitu. Oke. Nah, kita langsung saja ke materi yang pertama gitu ya. Jadi sebenarnya kalau kita bicara human resource gitu ya, teman-teman mungkin sudah sangat familiar, apalagi Bapak Ibu semuanya adalah orang-orang yang sudah bekerja gitu ya, jadi sudah sangat familiar apa yang dilakukan human resource menjadi subjek dari apa yang keputusan-keputusan yang dilakukan oleh human resource di kantor kita masing-masing gitu ya. Nah, di sini kita akan lebih melihat mungkin beberapa apa aja sih faktor yang menyebabkan decision-decisions itu dibuat terkait dengan job design, terkait dengan apa yang kita kerjakan gitu. Jadi mungkin selama ini Bapak Ibu dan juga saya gitu ya, kita biasanya menerima decisions atau kita mengikuti program yang ditentukan oleh HR gitu ya atau human capital atau kalau di beberapa perusahaan menyebutnya people and culture gitu ya, mereka yang mendesain sebuah program untuk karyawan onboarding dan segala macam. Nah, hari ini kita akan melihat bagaimana dan apa saja faktor-faktor yang digunakan untuk menentukan hal-hal tersebut gitu. Yang mana juga mungkin ini Bapak Ibu bisa gunakan sebagai landasan atau referensi in case nanti Bapak Ibu membawa timnya atau membentuk sebuah tim gitu ya. Ini bisa menjadi referensi walaupun tidak Bapak Ibu bukan menjadi HR-nya sendiri. Seperti itu. Nah, di sini eh, di topik hari ini dibuka dengan sebuah kompetisi balapan mobil NASCAR gitu ya. Mungkin Bapak Ibu juga familiar gitu ya selain F1 di Amerika NASCAR ini sangat terkenal gitu ya. Jadi dia adalah dengan mobil-mobil bukan mobil khusus balap sebenarnya. Nah, jadi NASCAR ini kenapa dia mengambil kasus NASCAR ini adalah karena keunikannya bagaimana mereka kemudian mengimplementasikan sebuah strategi human resource ke dalam tidak hanya human resource ya, tapi juga job design-nya ke dalam sebuah tim untuk mendapatkan sebuah competitive advantage yang sangat bagus sekali. Nah, jadi seperti Bapak Ibu lihat di belakangnya gitu ya, ini adalah yang akan dibahas adalah tim yang melakukan pergantian mm, kalau Bapak Ibu familiar gitu ya, kalau kita bilang pit stop mungkin Bapak Ibu sudah sangat familiar gitu ya. Jadi kita bicara tentang kru yang melakukan proses di pit stopnya untuk tim-tim NASCAR gitu. Atau mungkin kalau Bapak Ibu tidak familiar, ini adalah tim yang bertugas untuk buka buka ban gitu ya dan juga masukin fuel atau bahan bakar ke mobilnya gitu. Nah, di sini pada awalnya
NASCAR ini mereka butuh waktu untuk pit stop itu sekitar mungkin 30 detik itu udah oke karena di awalnya itu orang-orang yang melakukan ini adalah biasanya mekanik gitu ya. Mekanik yang punya kompetens untuk melakukan itu tapi kompetensinya mereka adalah mekanik gitu. Nah, kemudian eh, mereka ini ketika kita bicara sebuah balapan gitu, berarti yang sangat dibutuhkan adalah kecepatan gitu ya, di mana selisih waktu detik-detik itu sangat berharga di dalam sebuah kompetisi gitu. Jadi kemudian para para tim-tim mobil NASCAR ini kemudian mereka mencoba untuk mencari cara kira-kira bagaimana ya mereka bisa mendapatkan pit crew members yang bisa um, perform lebih baik dari apa yang mereka punya sekarang. Karena misalkan 30 detik dianggap sebagai kayaknya bisa ya apa yang kita bisa lakukan untuk membuat 30 detik ini turun menjadi setengahnya gitu ya. Turun menjadi 16 detik, 15 detik gitu. Nah, jadi di sini dimention di awal pit crew member ini bisa mendapatkan sampai 100.000 dolar per tahun. Ini juga angka mungkin sudah beberapa tahun lalu ya Bapak Ibu karena bukunya juga sudah cukup lama untuk buku ini. Yang mana setiap setiap posisi itu mereka punya spesifik standar pekerjaan yang harus dilakukan gitu ya, ada labor standarnya dan pit crew ini harus sangat-sangat organized dan harus melakukan physical training yang sangat detail karena kita mau pekerjaannya diselesaikan dalam waktu detik gitu ya. Jadi untuk melakukan improvement juga mereka melakukan video tape gitu di bagian mana kira-kira yang bisa di improve untuk mengurangi waktunya gitu. Nah, pertanyaannya di sini adalah mungkin Bapak Ibu belum banyak yang baca atau kalau mungkin Bapak Ibu ada yang membaca bisa di-share juga di sini. Kira-kira menurut Bapak Ibu, apa sih yang dilakukan tim-tim NASCAR ini untuk mengurangi waktu pit stopnya dari 30 detik menjadi setengahnya. Atau kalau misalkan Bapak Ibu bayangkan kalau Bapak Ibu di posisi tersebut atau ini kita berpikir secara bebas aja gitu ya. Kira-kira apa yang mungkin Bapak Ibu lakukan selain daripada yang sudah dimention di sini ya. Misalkan dia punya apa namanya penghasilan yang tinggi gitu ya karena pekerjaan yang cukup rumit juga sudah ada training yang perlu dilakukan sehingga setiap membernya itu adalah bisa melakukan pekerjaan itu dengan sangat baik gitu ya. Tapi ada satu strategi yang mereka terapkan yang bisa memangkas waktu ini. Kira-kira menurut Bapak Ibu apa yang bisa mereka lakukan? Izin Bu Kadek. Silakan. Eh, Kalau dari saya mungkin ini ya Bu ya, terkait pendelegasian atau pembagian job desk-nya yang memang terukur dan juga adanya sinkronisasi antar Hmm. pekerjanya Bu. Dari pas si mobilnya itu datang, dia itu kan langsung yang semuanya itu mengerjakan job desk-nya dan juga itu sudah terukur dan juga terbagi rata ya Bu. Jadi Hmm. bisa diselesaikan asumsinya misalnya ada yang ngisi bensin, ada yang melakukan perbaikan terhadap bannya, pergantian terhadap bannya, mengecek mesin dan lain sebagainya itu semuanya dilakukan secara berbarengan sehingga secara waktunya itu akan punya standarisasi waktu tertentu yang memang harus diselesaikan dan itu dilakukan secara bersamaan Bu. Kayak gitu sih Hmm. mungkin. Oke, terima kasih Pak Farid. Ya, itu salah satu hal yang mutlak harus dilakukan ya. Tentu saja kalau kita belajar di awal banget gitu ya, kita belajar motionnya apa saja, kemudian mungkin timnya juga bisa menentukan motion apa aja yang harus dilakukan per orangnya gitu ya. Jangan sampai ada motion yang sebenarnya tidak perlu atau mungkin motion yang sebenarnya tidak memberikan added value terhadap proses yang mereka lakukan gitu ya. Jangan sampai setiap tim member itu malah melakukan gerakan yang harusnya dieliminasi. Itu satu hal yang sangat penting. Tentu kita sudah belajar itu juga. Kira-kira Bapak Ibu ada tanggapan yang lain, ada ide lagi? Ibu mau mencoba menjawab, Bu ya? Ya.
Jadi eh, yang perlu dilakukan Bu ya seperti yang dijelaskan Ibu tadi, time motion study itu diterapkan Bu ya untuk menghilangkan motion yang tidak perlu, kemudian penggunaan SOP sesuai dengan standar Bu ya seperti itu. Kemudian Hmm. melakukan analisis yang lebih lanjut Bu ya menggunakan kayak dia tuh punya metode atau menggunakan kayak pendekatan-pendekatan secara apa itu secara teknik seperti itu sih Bu, sama improvement sih Bu, sama continuous improvement seperti itu. Oke, ya betul sekali karena kalau kita bicara secara sistem gitu ya, pekerjaannya harus dilakukan secara sistemik dan juga harus continuously dilakukan evaluasi terhadap pekerjaannya sehingga apa namanya selalu bisa ditemukan perbaikan-perbaikan. Mungkin kalau kita pikir oh 30 detik itu doesn't matter gitu ya, kalau misalkan satu satu detik gitu tidak terlalu bermasalah atau bukan merupakan hal yang signifikan kalau kita bicara sehari-hari. Tapi karena kita ini adalah bicaranya balapan, yang mana setiap detiknya itu adalah berharga, jadi ini merupakan sesuatu yang sangat penting untuk di-assess gitu. Nah, tadi kedua jawaban Pak Farid, Pak Joko juga betul gitu ya. Tidak ada yang itu adalah jawaban yang ketika kita sudah punya tim gitu ya. Kita sudah punya tim berarti kita bisa mengorganize tim yang kita punya gitu ya. Nah, cuman ternyata apa yang dilakukan tim Naskar ini sangat menarik, Bapak Ibu. Jadi yang mereka lakukan adalah awalnya kan seperti yang saya mention tadi, orang-orang yang melakukan yang menjadi kru untuk pit stop mereka adalah rata-rata mekanik gitu ya, dengan anggapan bahwa oh mekanik mereka memiliki knowledge untuk melakukan hal tersebut gitu. Jadi memang mekanik di timnya sendiri gitu ya yang menjadi kru gitu. Cuman seiring dengan berjalannya kompetisi, mereka mengeksplor bahwa dengan gerakan sespesifik itu dan dengan task yang mungkin bisa dibilang cukup berat gitu ya. Setiap satu bannya itu mungkin beratnya sekitar 38-37 kilo gitu. Dan gerakan untuk memasukkan bannya itu juga kan perlu presisi yang tinggi gitu ya, perlu presisi yang tinggi, perlu kecekatan, perlu ketepatan gitu ya. Nah, ini membuat mereka memikirkan kembali sebenarnya orang seperti apa yang bisa melakukan gerakan ini dan juga kerja ini dengan paling efisien gitu ya, selain mekanik tentunya. Dan seiring berjalannya waktu, yang melakukan hal ini adalah sebenarnya atlet. Jadi bukan sekedar kru member yang merupakan mekanik. Seiring perkembangannya, tim-tim NASCAR ini meng-hire atlet-atlet dari kampus gitu ya, yang mereka memang seorang atlet dalam keadaan bugar gitu ya. Atlet biasanya kalau Bapak Ibu tahu mereka juga tingkat kecekatannya juga dibangun sedemikian rupa gitu ya, apalagi dengan tipe-tipe olahraga tertentu gitu. Jadi dari situ tidak hanya drivernya yang merupakan atlet balap, tapi kru pit stopnya juga adalah atlet-atlet yang mereka source dari luar NASCAR gitu ya, yang mereka memang secara fisik memang sangat baik gitu ya, dan mereka dilatih sedemikian rupa untuk melakukan proses pit stop ini dianggap sebagai sesuatu hal yang sangat krusial, bukan lagi hanya pekerjaan oleh seorang kru gitu ya. Nah, jadi ini bisa menjadi mungkin sebuah refleksi atau bisa dibilang kalau tadi kita bicaranya mungkin kita dengan sudut pandang bahwa oh timnya sudah terbentuk gitu ya. Nah, namun kita juga perlu memikirkan ketika kita membutuhkan sesuatu yang sangat outstanding, hasil yang sangat outstanding, kita perlu juga untuk berpikir di luar daripada itu. Jadi ini berpikirnya bagaimana dia sourcing atau bagaimana dia strategi human resource-nya mereka dikembangkan sedemikian rupa dengan kemudian mereka sadar oh mereka bisa pakai atlet tuh dengan untuk menghasilkan apa namanya output proses pit stop ini sekarang standarnya menjadi 16 detik bukan lagi 30 detik gitu ya, atau mungkin di tahun-tahun ini sudah jauh lebih baik lagi gitu ya karena buku ini beberapa tahun lalu Bapak Ibu. Jadi seiring dengan perkembangan teknologi itu tentu sesuatu yang penting, tapi juga manusianya gitu ya yang melakukan pekerjaan ini, personelnya itu tidak kalah pentingnya. Oke,
Nah, maka dari itu kita hari ini kita akan membahas lebih banyak bagaimana sih peranan HR dalam, kan kita bicaranya tentang analisis pengukuran kerja ya Bapak Ibu. Analisis pengukuran kerja, kemarin kita sudah mengukur kerjanya, kemudian hari ini kita akan mau melihat, kita menganalisis kerjanya seperti apa. Dari analisis tersebut kita mendesain yang paling efisien kerjanya itu akan seperti apa, atau dan juga kayak personelnya akan seperti apa, seperti itu. Oke. Nah, ini adalah gambaran bagaimana proses pergantian pergantian ban dan juga pengisian bahan bakar di pit stop ya, yang tadi kita sempat mention. Di pada saat mobilnya datang, semuanya, karena kalau misalkan Bapak Ibu nonton F1 gitu ya, kan semuanya langsung buka ban, langsung keempat-empatnya gitu ya. Nah, di tahun tersebut, di tahun buku ini dibukukan gitu ya, saya nggak tahu sih NASCAR di hari ini dengan proses yang sama atau sudah berkembang gitu ya, karena balapan segala sesuatu yang olahraga yang bentuknya teknologi, melibatkan teknologi, biasanya perubahannya sangat advance gitu ya, dan bisa terjadi cukup cepat. Nah, jadi pada saat buku ini ditulis, prosesnya masih seperti ini. Saat mobilnya datang, ada seorang jackman. Nah, jackman ini yang bertugas untuk mengangkat mobilnya sebelah gitu ya. Jadi 00 second semuanya datang. Kemudian kurang lebih dalam waktu 3 detik semuanya berada di posisi untuk melakukan pekerjaannya, dan jackman-nya itu mengangkat sisi kanan mobil, kemudian tire changer-nya atau orang-orang yang bertugas untuk mengganti bannya itu melakukan prosesnya gitu ya, yang satu bawa bannya, yang satu masang dengan peralatannya gitu kan. Kemudian berpindah ke sisi sebelahnya, diangkat lagi jackman-nya gitu ya, oleh jackman-nya. Tapi ada dua nih yang bertugas untuk mengisi bahan bakar gitu ya, gasman-nya. Dua orang ini tetap fokus untuk mengisi bahan bakar sampai selesai gitu. Nah, jadi di sini memang 7 orang ini bertugas sedemikian rupa sehingga sekarang standarnya sekitar 16 detik harus sudah selesai gitu. Kalau tadi Pak Farid dan Pak Joko juga mention gitu ya, adanya pendelegasian tugas yang jelas gitu ya. Nah, di sini memang sesuatu hal yang memang sudah dilakukan. Mereka punya jenis-jenis pekerjaan dan juga personel yang melakukan siapa saja. Ada 7 orang, ada jackman-nya, ada front tire carrier-nya, yang bawa ban depan gitu ya. Terus ada changer front tire, dia yang melakukan pelepasan dan juga tighten atau mengeratkan bautnya gitu ya. Kemudian di bagian belakang juga sama, ada 2 orang. Jadi bagaimana kita memastikan, karena kalau kita bicara atlet, kemudian bicara kru, mungkin krunya mungkin karena kru bisa memiliki skill untuk maintenance dan segala macam ya Bapak Ibu. Tapi ketika kita bicara untuk mengangkat 2 ban gitu ya, 2 ban atau 1 ban yang beratnya sekian, 38 kilo, hampir 40 kilo, dalam waktu yang sangat cepat dan tangkas, ya tentu kalau kita orang biasa yang bukan di-train sebagai atlet, kita kalah cepat gitu ya. Nah, makanya itulah alasan mereka kemudian untuk berpikir, kalau butuh kesatsetan yang setinggi itu, dan mungkin ada spesifikasi personel yang lain dengan background yang berbeda, dengan ketangkasan yang berbeda yang bisa melakukan kegiatan tersebut gitu. Oke. Nah, jadi tadi kita bicara mengenai bagaimana kemudian mereka mengubah mindset-nya dari menggunakan kru, kemudian mereka menggunakan atlet gitu ya di dalam timnya mereka. Jadi sebenarnya kalau kita bicara human resource strategy ini, tidak serta-merta sebuah strategi human resource itu bisa diubah karena ada banyak sekali yang menjadi batasan atau yang menjadi limitation yang sebenarnya membatasi human resource strategy tersebut gitu ya. Yang mana human resource strategy ini dia adalah tujuannya untuk memanage pekerja dan juga mendesain pekerjaan gitu ya, sehingga orang-orang bisa melakukan pekerjaannya dengan efektif dan juga efisien gitu. Jadi nggak over hiring, nggak under hiring gitu ya. Jadi semuanya efektif dan efisien.
Jadi pekerjaannya juga perlu didesain gitu ya. Decision ini juga menentukan nanti jenis pekerjaannya seperti apa dan juga ditentukan strategi perusahaannya seperti apa gitu ya. Jadi dia tidak bisa bergerak sendiri. Sama mungkin refleksi saya juga atau mungkin Bapak Ibu, in case Bapak Ibu punya pandangan yang berbeda gitu ya. Kalau kita melihat banyak startup gitu ya, kecenderungannya beberapa tahun belakangan yang mana mereka pada saat mulai hiringnya itu dilakukan secara sangat masif gitu, kita bisa lihat gitu ya, sangat masif, tapi juga di waktu-waktu yang terjadi belakangan ini saat Winter Tech dan juga hari-hari sekarang ini gitu ya, dan kalau kita bicara startup mungkin tidak hanya di Indonesia, um, tiba-tiba terjadi layoff yang skalanya cukup besar gitu. Dan ini biasanya trennya mungkin agak berbeda ketika kita bicara dengan perusahaan korporasi. Kalau kita bicara korporasi mungkin juga tidak, kita juga bisa apa namanya, tidak berarti korporasi tidak ada layoff juga ya. Sebenarnya layoff juga terjadi di korporasi-korporasi yang besar gitu. Cuma kalau kita melihat dari bagaimana kedua jenis perusahaan ini punya strategi masing-masing gitu ya, dan itu juga sebenarnya berimpact ke human resource strategi mereka. Kalau Bapak Ibu mungkin perhatikan perusahaan-perusahaan korporasi biasanya dia lebih staggered atau lebih bertahap prosesnya gitu ya, karena ada biasanya banyak pertimbangan, apakah kemudian dengan meng-hire lebih banyak orang eh, apakah dia nanti menjadi underutilized dan segala macam. Jadi perkembangannya biasanya memang perkembangan bisnis tidak eksponensial startup gitu ya. Jadi human resource strategy mereka juga bisa mengikuti strategi tersebut gitu ya. Jadi mereka pelan-pelan bisa building timnya, kemudian juga bisa ke depan arahnya bagaimana gitu ya. Jadi bisa lebih pelan gitu. Akan tetapi startup dengan mereka strategi bisnisnya biasanya dengan funding yang terjadi cukup cepat gitu ya, funding fase pertama, jadi mereka mendapatkan suntikan dana yang cukup besar, kemudian mereka memiliki target untuk perkembangan bisnis dalam waktu cukup singkat untuk sudah ada step-step yang mereka harus sudah kejar gitu ya, dan itu tentu membutuhkan resource berupa sumber daya manusia untuk menjalankan bisnis tersebut gitu ya, dan kemudian dengan sangat cepat karena ada target-target tersebut juga funding yang terjadi beberapa round gitu ya, round pertama dapat funding lagi, round kedua dapat funding lagi, itu juga yang strateginya memang berbeda perusahaan tersebut dengan perusahaan korporasi yang misalkan manufaktur gitu ya, yang tidak bisa dengan sangat mudah misalkan kita besok beli mesin lagi gitu ya, itu adalah sebuah kapital yang cukup tinggi, dan biasanya untuk kalau kita bicara beli mesin harganya harga investasinya sangat tinggi, dan apa namanya return on investment-nya juga biasanya butuh waktu yang panjang gitu ya. Jadi tidak bisa secepat startup gitu. Nah, ini juga yang ingin saya berikan referensi Bapak Ibu, strategi dari perusahaan itu sendiri nanti juga akan menentukan bagaimana human resource-nya menentukan strateginya mereka seperti apa gitu ya. Sejauh ini Bapak Ibu ada tanggapan atau pertanyaan atau input? Oke, belum ada. Nah, jadi kalau kita bicara human resource strategy juga ada dua hal yang harus dipastikan untuk strategi ini lakukan gitu ya. Yang pertama adalah untuk menggunakan secara efektif semua sesuai dengan constraint yang dimiliki gitu ya. Nanti kita akan lihat constraint-constraint apa saja yang ada di sekitaran human resource strategy ini, dan juga human resource strategy ini adalah sebuah tanggung jawab gitu ya untuk memastikan karyawan kita gitu ya punya quality of work life gitu. Jadi punya lingkungan kerja, punya work life, kehidupan kerja itu yang berkualitas gitu. Itu tentu menjadi tujuannya kenapa sih human resource ini punya strategi seperti itu, biasanya tujuannya seperti itu gitu ya.
Nah, ini yang tadi saya sebutkan limitation dalam ketika sebuah perusahaan menentukan human resource strategy mereka gitu ya. Yang pertama tentu mengenai produknya gitu ya, produk strategi di kiri atas ini. Jadi tergantung kepada kalau yang tadi ya, kita bicara misalkan apa namanya perhotelan gitu ya. Berarti skills needed adalah orang yang berkompeten untuk melakukan service jasa gitu ya sesuai dengan role-nya masing-masing. Apakah di front office kah, apakah di kitchen kah, room service kah, dan semua proses-proses tersebut gitu ya. Tentu dia butuh orang yang berbeda dengan kalau misalkan mencari programmer atau dosen gitu ya. Jadi skills yang diperlukan berbeda-beda gitu ya, dan menemukan skill itu juga beda-beda. Kita bisa menemukan skillnya gitu ya. Pool talentnya ada di mana gitu ya. Itu sesuatu hal yang sangat berbeda gitu. Kemudian masih berlanjut dari yang tadi gitu ya, dari produknya itu sebenarnya juga menentukan schedule-nya. Ini kalau Bapak Ibu sekarang kalau bekerja di hotel gitu ya, mungkin tidak bisa seperti pekerjaan lain, misalkan digital nomad gitu ya, yang kerjanya mungkin lebih digital dan memungkinkan dia untuk berada dimanapun, kerjanya fleksibel kapan aja. Tapi kalau misalkan kerja di hotel sebagai misalkan apa namanya housekeeping gitu, tidak mungkin bisa menentukan oh fleksibel kerjanya gitu ya, karena kita di satu waktu tertentu kita pasti butuh mungkin di pagi kita butuh 15 orang misalkan seperti itu, atau at least kalau propertinya kecil mungkin 3 orang 4 orang untuk role ini gitu ya, atau kita butuh security gitu ya. Security tentu tidak bisa kerjanya fleksibel gitu, jadi ini juga menentukan human resource strateginya. Atau mungkin kayak project gitu ya, project mungkin projectnya itu site-nya ada di satu pulau tertentu gitu ya. Akan menjadi kalau kita bicara fleksibel mungkin tidak terlalu menarik gitu ya. Mereka mungkin kalau kita bicara project mereka mungkin terpaku dengan oh saya mau projectnya deadline-nya kapan gitu ya. Jadi mereka akan schedule-nya itu adalah berdasarkan schedule project tersebut gitu yang harus diselesaikan dan segala macam. Jadi mereka tahu konsekuensinya seperti apa. Atau human resource-nya tahu akan mencari orang seperti apa gitu ya untuk proses hiring-nya mereka gitu. Karena tergantung juga dari scheduling. Atau misalkan kalau pekerjaan di manufaktur gitu biasanya kan ada peak season yang mungkin mereka proyeknya mungkin lagi banyak gitu ya. Jadi mereka membutuhkan ekstra outsource gitu mungkin di waktu tertentu, kemudian di waktu yang lain mereka kembali ke jumlah karyawan yang normal. Nah, itu menjadi sesuatu hal yang menjadi pertimbangan juga human resource bagaimana mereka teknik sourcing-nya, yang mana itu kan akan berdampak kepada bagaimana kepuasan karyawan gitu ya. Oke. Nah, kemudian juga ada location strategi, bagaimana lingkungan kerjanya tersebut gitu ya. Apakah seperti yang saya bilang tadi, apakah ada di pulau tertentu jauh dari mana-mana atau offshore gitu ya, ataukah di pusat kota, ataukah harus di tempat yang kalau kita bicara di sini, apakah di tempat yang membutuhkan apa exposure yang cukup tinggi terhadap temperatur, terhadap noise, terhadap air quality-nya itu juga adalah risiko-risiko pekerjaan yang kemudian akan menentukan juga human resource strateginya seperti apa. Itu ada juga proses strategi terkait dengan equipment-nya, terkait dengan safety-nya. Sebentar, saya harus turn off. Oke, mohon maaf Bapak Ibu tadi ada terputus gitu ya. Oke, dan juga tentu layoutnya seperti apa, dia akan menentukan prosesnya seperti apa, nanti kebutuhan orangnya berapa banyak, apa jenis leadernya nanti seperti apa gitu ya. Ada banyak hal yang operational day to day dan juga nature dari pekerjaan itu sendiri yang nanti menentukan human resource strateginya seperti apa. Gitu. Seperti yang tadi saya bilang, human resource strategy untuk hotel
akan beda untuk human resource strategy untuk organisasi yang pendidikan gitu ya atau kampus gitu ya. Karena kan kalau dosen tuh bisa kerjaannya terdiri dari ngajar, ada juga ikut konferensi, melakukan penelitian, melakukan pengabdian cukup banyak gitu ya. Jadi membutuhkan fleksibilitas in between. Tapi ada pekerjaan-pekerjaan misalkan security, teller bank, tidak mungkin dilakukan dengan fleksibel bisa datang jam 8, bisa datang jam 9 gitu ya. Itu tentu hal yang berbeda. Oke. Nah, ini yang tadi saya sempat mention, Bapak Ibu. Jadi ketika kita bicara tentang human resource strategy, ada 3 hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama adalah labor planning atau gimana kita merencanakan apa namanya terkait dengan sumber daya manusianya gitu ya. Kita planning SDM-nya seperti apa. Setelah labor planning adalah job design, kita nanti akan melihat desain dari pekerjaannya akan seperti apa gitu ya. Itu juga sebenarnya selain dari hiring manager, HR-nya juga memiliki peran yang sangat penting gitu ya. Dan yang terakhir kita akan bicara yang tadi gitu ya, work standarnya seperti apa. Nah, ketika kita bicara labor planning, jadi kalau labor planning ini kita bicaranya mengenai bagaimana kita membangun atau merencanakan sumber daya manusianya nanti seperti apa gitu ya. Jadi kita dari sini ini kita bicara tentang employment stability policy atau kestabilan dari jumlah sumber daya yang kita punya gitu ya. Kalau misalkan di sini ada 2 sebenarnya. Yang pertama adalah follow demand exactly, yang mana ini yang tadi kita bilang. Oke, nanti pada saat high season, misalnya kita bicara hotel gitu ya. Pada saat high season, dia misalkan butuh tambahan orang gitu ya. Butuh tambahan orang, jadi dia hiring. Atau pada saat low season nanti dia lay off karyawannya, atau sebenarnya bisa dilakukan dengan cara yang lain gitu ya, mereka punya daily worker gitu, jadi employment stability-nya sedikit bisa lebih terjaga gitu, jadi karyawan tetapnya mereka ada, tapi untuk di waktu tertentu maka mereka akan ada karyawan-karyawan tambahan melalui daily worker ataupun pekerjaan tambahan kayak part time gitu ya. Jadi tambahan-tambahan labor dari metode-metode yang lain gitu. Nah, ini yang mereka lakukan untuk follow demand exactly. Nah, tapi yang kebalikannya yaitu adalah hold on employment constant, yaitu mau ada berapa aja gitu ya, jumlah karyawannya tetap sama gitu. Kurang lebih mungkin ini pekerjaan-pekerjaan seperti di kantor saya gitu ya. Mungkin karena kita sudah misalkan men-setup untuk volume sekian ratus ribu kubik per tahun yang kita jual, kita butuh tim yang ukurannya mungkin sekitar 60 orang tim tersebut dengan sekian orang per timnya gitu ya. Jadi selama within jangkauan tersebut yang mana range-nya juga bisa dibilang cukup besar ya range-nya. Jadi penambahan volume yang kurang lebih within volume tersebut gitu ya, yang mana ini biasanya kayak sekitar 5 tahun timnya tetap sama nih jumlah orangnya headcount-nya segini gitu ya. Jadi ini meminimalisasi jumlah hiring-nya juga, meminimalisasi jumlah layoff karena kita sudah bicara skupnya sekian, poolnya sudah cukup besar yang kita bicarakan gitu. Akan tetapi kalau seperti ini mungkin dia ada risiko underutilize gitu ya pada saat mungkin salesnya tidak terlalu bagus gitu ya, sales nggak terlalu bagus tapi kita harus tetap bayar untuk 60 orang gitu dibandingkan dengan yang tadi strategi tadi kita jualannya naik ya kita tambah orang, kita jualannya turun ya kita kurangin orang gitu. Nah, lagi-lagi ini tidak serta-merta hanya ditentukan oleh, tentu saja tidak serta-merta ditentukan oleh HR-nya gitu ya, tapi ditentukan oleh juga strategi bisnisnya seperti apa. Jadi HR policy ini tidak ditentukan secara independen gitu, tapi juga melihat kesesuaian dengan jenis bisnisnya dan juga bagaimana strategi bisnis mereka gitu. Yang kedua, yang tadi kita bicarakan work schedule gitu ya. Kalau kita bicara work schedule, ada yang standar 8 jam, 9 to 5 gitu ya. 5 hari seminggu, atau mungkin beberapa perusahaan 6 hari seminggu gitu. Jadi, tapi work schedule-nya fix gitu ya. Tapi ada juga yang misalkan flex time.
bisa kapan aja gitu ya. Yang penting kerjanya selesai, yang penting mungkin sehari adalah 8 jam, terserah mau kerja jam berapa aja. Biasanya adalah jenis-jenis pekerjaan yang uh, bisa dikerjakan uh, secara independen gitu ya. Berbeda misalkan kalau misalkan kerjaan kita ada di pabrik gitu ya, line assembly, misalkan ada satu mesin yang perlu 3 orang, kalau satu orang nggak masuk, otomatis nggak jalan mesinnya. Jadi itu jenis pekerjaan yang tidak bisa menggunakan flex time. Atau ada juga yang flexible work week gitu ya. Biasanya kalau di project gitu, biasanya kan mereka akan menentukan, oh mungkin kerjanya uh, kerja kerja setiap hari selama mungkin 10 hari, habis itu mereka libur berapa hari gitu ya. Jadi ditentukan biasanya kalau ada di project gitu ya, karena mereka meminimalisasi mobilitas untuk keluar dan masuk ke area proyek yang mungkin isolate gitu. Jadi itu juga bisa dilakukan. Dan juga part time gitu ya. Kalau misalkan part time itu kalau misalkan jenis pekerjaannya yang tidak terlalu intensif gitu ya, kadang-kadang butuh tapi tidak terlalu demanding untuk selalu butuh gitu ya. Jadi ada juga bisa dimanfaatkan dengan menggunakan part time. Nah, kemudian yang membatasi berikutnya selain yang tadi kalau kita labor planning, kita bilang labor planning kita menentukan, melihat berdasarkan yang pertama itu stability-nya gitu ya. Kita mau hire berapa banyak di satu waktu tertentu kah, atau akan ada up and down kah. Nah, yang kedua adalah kalau kita bicara again labor planning, work schedule-nya seperti apa karyawan-karyawan ini, karena itu juga nanti akan menentukan berapa banyak yang akan di-hire gitu ya. Kalau misalkan work schedule-nya berbeda-beda, itu tentu akan menentukan quantity atau jumlah dari orang yang di-hire pada saat melakukan setup ini gitu. Oke, dan juga tentu kalau kita bicara pekerja, uh, um, ada yang rules yang cukup ketat yang harus diikuti gitu ya. Biasanya dari work union atau dari pemerintah gitu ya. Misalkan kalau seperti misalkan saya di sini kontrak dan juga visanya adalah untuk menjadi melakukan posisi A gitu ya, role A. Jadi tidak bisa saya kemudian melakukan role B gitu ya, semena-mena melakukan role B gitu. Jadi sini juga jelas membuat fleksibilitinya mungkin berkurang gitu, tapi inilah sesuatu yang penting untuk kita assess pada saat melakukan labor planning ini gitu ya. Jadi restrictions-nya seperti apa gitu ya. Jadi sudah dengan jelas kita bisa menentukan juga misalkan pekerjaan A ini dia hanya bisa solely menggunakan pekerjaan A gitu ya, nggak bisa serta-merta nanti tiba-tiba disuruh melakukan pekerjaan B karena juga A nggak bisa melakukan skill untuk B gitu. Atau kalau misalkan hal tersebut misalkan memungkinkan, mungkin mereka bisa punya pool pekerjaan yang jadi satu gitu ya. Mungkin kayak operator A dan B itu interchangeable atau skillnya itu kurang lebih sama. Jadi bisa juga HR-nya itu punya pool yang mana mereka bisa tukar-tukar gitu ya sesuai dengan kebutuhan perusahaan, itu juga bisa dilakukan. Jadi again itu akan bergantung dengan rules atau peraturan yang berlaku. Oke. Nah, tadi kita sudah bicara tentang labor planning gitu ya. Kita udah plan labornya seperti apa. Nah, yang tidak kalah penting juga adalah mengenai job design-nya. Gitu. Jadi kalau kita bicara job design, ini adalah 5 hal yang Bapak Ibu mungkin perlu untuk perhatikan, karena 5 hal ini nanti akan menentukan bagaimana job satisfaction dari karyawan itu sendiri, selain daripada menentukan bagaimana mereka bisa melakukan pekerjaan yang efektif dan efisien, tapi juga job satisfaction-nya yang bisa di-maintain, karena pada akhirnya ini akan menentukan apakah mereka mau stay ataupun mereka menjadi punya rate untuk pergantian karyawan tuh yang menjadi tinggi, yang mana hiring ini adalah juga sebuah cost gitu ya. Jadi sebaik mungkin juga ini perlu diperhatikan untuk meningkatkan retensi dari pekerja yang ada di tempat kita. Oke, nah ada 5 hal. Yang pertama itu adalah dimulai dari job specializations, kemudian job expansions, kemudian psychological components, self-directed teams, dan juga ada yang kita bicarakan nanti adalah motivations dan incentive system.
Kalau yang nomor 5 ini saya yakin Bapak Ibu juga sangat familiar dan sangat apa ya, mungkin udah kenyang dengan hal tersebut gitu ya, karena motivation dan insentif ini adalah suatu hal yang juga diterapkan ke kita gitu ya. Nanti mungkin contohnya akan kita dapat lebih banyak dari Bapak Ibu. Oke, pertanyaan sebelum saya lanjut? Belum ada? Oke. Nah, kalau kita oke, terima kasih Pak Joko. Nah, kalau kita bicara gitu ya dari yang pertama dulu job specializations ini sebenarnya adalah sebuah ide yang ditentukan pada zaman dahulu kala, negara kita belum muncul tahun 1700-an, seorang bernama Adam Smith ini ya sangat terkenal. Dia sudah mengemukakan bahwa labor specializations ini merupakan sesuatu yang sangat penting. Apa sih yang dimaksud dengan labor specializations? Yaitu adalah pembagian tugas into unique task gitu ya. Ini seperti yang kita bicarakan dengan contoh tim NASCAR tadi sudah jelas gitu ya. Ada yang tugasnya jadi jackman, ada yang tugasnya jadi apa namanya bawa ban gitu ya, ada yang tugasnya masang bannya, ada yang tugasnya bawa gas atau fuel atau bahan bakarnya gitu. Jadi setiap orang punya tas masing-masing. Nah, dulu di tahun tersebut gitu ya, di tahun yang di mana kita semua juga belum ada, hal ini bukan sesuatu hal yang lazim gitu. Dulu mungkin pekerjaannya mix gitu ya. Hari ini kerjain apa, besok kerjain apa gitu, tergantung disuruh apa. Nah, beliau mengemukakan bahwa um, labor specializations ini sesuatu hal yang sangat penting karena dengan seseorang memiliki kompetensi dan juga expertise di suatu bidang atau di suatu jenis pekerjaan, dia tuh akan membangun apa namanya kecekatannya, ketangkasannya untuk spesifik pekerjaan tersebut, sehingga dia semakin tangkas gitu ya, semakin sedikit waktu yang dibutuhkan karena udah pro banget nih gitu ya untuk melakukan tugas tersebut gitu. Dan karena kita memang setiap hari melakukan hal tersebut atau setiap waktu itu adalah pekerjaan kita juga udah di luar kepala gitu ya, mengurangi chances atau kemungkinan-kemungkinan error gitu kan, dibandingkan dengan tiap hari orangnya ganti, hari ini saya ngerjain ini, besok ngerjain ini gitu ya. Jadi kayak oh mungkin hari ini pas ngerjain pertama kali saya belum fasih nih mengerjakannya, besok pas saya mau mencoba menggunakan teknik lain saya udah disuruh ngerjain kerjaan lain gitu ya. Jadi ada lost time untuk belajar lagi. Oh, kalau ngerjain kerjaan B, saya ngapain lagi ya? Gimana ya caranya gitu ya. Jadi ada lost time yang mungkin terjadi kalau kita switching tugas-tugas tersebut. Dan yang terakhir adalah develop untuk specialized tool untuk pekerjaan-pekerjaan itu sendiri gitu ya. Misalkan untuk assembly toolsnya apa saja gitu ya, untuk forming toolsnya apa saja. Jadi memang spesifik mengerjakan sebuah pekerjaan karena kita bicaranya adalah labor specializations. Dan juga di 100 tahun, hampir 100 tahun berikutnya, mungkin sekitar 60 tahun berikutnya, Charles Babbage beliau juga mengemukakan bahwa dengan kita melakukan labor specializations itu sebenarnya juga meningkatkan bagaimana seseorang itu bisa digaji karena kan semakin tinggi waktu yang kita habiskan untuk mengerjakan pekerjaan tersebut, kita mungkin lebih high skill lagi dalam pekerjaan tersebut sehingga rate yang dibayar dengan profesionalisme tersebut menjadi lebih tinggi gitu ya. Jadi inilah kenapa di awal labor specializations itu dianggap sebagai sesuatu hal yang sangat penting dan juga sekarang itu kan masih dilakukan ya terutama untuk kayak manufaktur, nggak hanya manufaktur aja sih, misalkan saya juga gitu ya, saya specializationsnya adalah saya ngerjain transport gitu, atau yang lain adalah dia specializationsnya dia quality, atau yang lain mungkin dia sourcing gitu ya. Jadi memang spesialisasinya banyak banyak yang dilakukan gitu ya. Tapi tidak kemudian tiba-tiba suatu hari saya adalah ngerjain transport, suatu hari saya disuruh ngerjain finance gitu ya. Jadi itu tentu ada lost time, ada juga error yang akan terjadi gitu dan mengakibatkan mungkin ketidakefisienan atau ketidakefektifan dari kerja tersebut. Sehingga adalah ini sebuah yang disebut sebagai labor specialization. Nah, itu dikemukakan tahun 1700 Bapak Ibu. Nah, tetapi
seperti Bapak Ibu tahu gitu ya, kalau kita melakukan hal yang sama berkali-kali setiap hari gitu ya, apa yang kemudian terjadi? Tentu bosan ya, ada terjadi kebosanan, terjadi tidak punya motivasi lagi ya untuk mengerjakan, karena kayak yang setiap hari ya akan itu aja, tidak ada excitement baru yang bisa muncul karena there will be no surprise. Emang itu aja pekerjaannya gitu. Dan ini tentu saja kalau dari segi psikologi motivasinya bisa menjadi menurun, atau bahkan mungkin kayak yang saya nggak mau ngerjain ini lagi deh, apa namanya, mau melakukan pekerjaan lain dan pada akhirnya mencari pekerjaan lain gitu ya. Nah, itulah kemudian kenapa ada yang namanya job expansions gitu ya. Karena satu pekerjaan memang bagus memiliki keahlian di pekerjaan tersebut. Seperti yang tadi sudah di-mention, ada 4 keuntungannya. Tapi sebagai manusia tentu butuh variasi gitu ya. Jadi selain daripada specializations, kemudian next step-nya adalah kita bicara job expansion-nya seperti apa, atau pengembangan dari kerjanya akan seperti apa gitu ya. Nah, ini tidak serta-merta kita bicara untuk naik jenjang karir gitu. Tapi kita akan melihat lebih jauh apa yang bisa dilakukan untuk mengexpand sebuah pekerjaan. Di sini kita bicara 4 hal. Yang pertama kita bicara yang namanya job enlargement atau perluasan kerja gitu ya. Yang kedua job rotations, ini mungkin Bapak Ibu sudah familiar gitu ya. Job rotations itu apa namanya, pertukaran gitu ya, pertukaran kerja. Job enrichment, jadi dia pengayaan kerja gitu ya. Dan yang terakhir itu adalah employee empowerment, atau dia memberdayakan pekerjanya gitu. Nah, sebelum saya masuk ke penjelasan untuk mengenai job enlargement dan job enrichment gitu ya, karena job rotation sudah pasti Bapak Ibu familiar gitu ya. Kira-kira menurut Bapak Ibu, bedanya apa job enlargement dengan job enrichment? Atau mungkin kalau Bapak Ibu mau mencoba memberikan contoh gitu ya di tempat kerjanya, apakah ada job enlargement dan job enrichment ini? Atau mungkin Bapak Ibu tidak ada bayangan sama sekali apa sih yang dimaksud dengan job enlargement atau job enrichment? Bisa di guessing aja. Izin menjawab, Bu. Silakan Pak. Kalau saya tahu mungkin yang job rotation itu kayak mutasi, Bu ya. Kalau nggak Seperti apa Pak? job rotation itu seperti mutasi ya. Betul kalau job rotations. Kalau job enlargement dan enrichment, apakah ada dari Bapak Ibu yang ingin mencoba uh, menebak seperti apa sih job enlargement dan enrichment, atau pernah mengalami? Ibu bisa izin mencoba menjawab, Bu? Silakan. Kalau yang job enlargement itu kayak kita yang biasanya itu day to day-nya mengerjakan suatu kajian, tiba-tiba kita nih Bu dikasih tugas tambahan selain membuat tugas kajian seperti itu. Nah, untuk yang enrichment itu yang mungkin day to day saya itu bikin kajian aja nih, tapi next time-nya saya dikasih kewenangan untuk memutuskan kajian itu benar atau salah. Mungkin seperti itu, Bu ya. Ya, ya itu sebenarnya tepat sekali penjelasannya Pak Joko. Terima kasih apa namanya jawabannya gitu ya. Ini memang betul. Oh, kita tadi kalau yang awal yang tadi dari Pak Damar ya tadi kalau nggak salah, yang menjawab untuk job rotations gitu ya. Kalau job rotations itu betul kita bicara mutasi, jadi membicarakan tentang di job skill yang sama, kemudian dia mencoba bukan mencoba dipindahkan ke dalam level job skill yang setara gitu ya. Jadi tidak ada penambahan, tapi memang uh, kita muter aja gitu ya. Kalau misalkan kita bicara manufaktur, mungkin perusahaan tersebut punya beberapa pabrik gitu ya, atau punya beberapa plan. Kemudian awalnya dia mungkin plan manager di site A, kemudian dia menjadi plan manager di site B, yang mana ini adalah setara gitu ya. Atau misalkan dia operator di plan A,
Dan kemudian dia pindah menjadi operator di plan B yang mana tetap mesinnya mungkin mesin sejenis gitu ya. Jadi tidak ada penambahan atau pengurangan pekerjaan. Jadi benar-benar rotasi saja gitu ya, perpindahan saja. Nah, kalau yang tadi kita bicara job enlargement, betul, ini kita ada semacam tugas tambahan. Tapi tugas tambahan ini dia masih selevel dengan apa yang kita kerjakan sekarang gitu ya. Misalkan, kalau kita lihat contohnya, nah, misalkan present jobnya atau jobnya saat ini dia adalah memasukkan resistor, kemudian menyolder resistor tersebut, 6 resistor tersebut gitu ya. Kalau kita bicara job specializations, kerjaan dia ini aja terus menerus 1 hari full, 7 hari seminggu, enggak 7 hari seminggu, 5 hari seminggu gitu ya, tiap bulan, setiap tahun gitu ya, sepanjang tahun. Kerjanya dia akan seperti itu, masukin resistor, solder 6-6-nya, lanjut masukin lagi solder, terus menerus seperti itu gitu ya. Dan tapi kalau kita bicara dengan job enlargement, kemudian bisa nih pekerjaan ini dilanjutkan dengan menambahkan label untuk ditaruh di circuit board yang dikerjakan tersebut. Kan setelah dia solder, kemudian dia taruh label gitu ya. Ini kan pekerjaan yang berbeda tapi masih di level yang sama gitu ya. Nah, ini yang disebutkan sebagai job enlargement. Jadi dia nggak hanya terus-menerus masang resistor aja gitu ya, tapi dia ditambahkan dengan menempelkan label. Atau kemudian diperluas lagi setelah menambahkan label, dia juga mengunci dari circuit board tersebut gitu ya. Jadi dia mengerjakan satu rangkaian pekerjaan. Dari yang awalnya hanya satu bagian pekerjaan, dia menjadi melakukan satu rangkaian pekerjaan yang mana setiap rangkaian setiap komponennya itu bisa dibilang ada di level yang setara gitu ya. Atau mungkin kalau misalkan pekerjaan kantoran gitu ya, atau pekerjaan servis gitu ya, mungkin kalau misalkan mungkin kalau servis nggak terlihat secara langsung kali ya, tapi kalau yang contoh yang diberikan oleh Pak Joko tadi juga bisa gitu ya, misalkan bikin satu kajian gitu ya, biasanya mungkin dia bagian pengolahan data dan juga interpretasi untuk satu metode spesifik gitu ya. Kemudian dia diberikan tugas untuk penambahan metode lain yang juga masih setara gitu ya, tapi ini adalah metode yang berbeda. Kemudian dia diberikan tanggung jawab untuk mengerjakan hal tersebut juga gitu ya, sehingga ada variasi dari pekerjaan yang dia lakukan. Nah, kalau kita bicara dengan enrich job atau pengayaan dari pekerjaannya, nah ini kita bicara tentang cross functions gitu ya, cross functions dan juga terkait dengan kontrol. Jadi misalkan kalau tadi kalau di contoh ini yang awalnya dia kerjaannya cuma masukin resistor dan juga dia solder, kalau kita mau enrich jobnya adalah kita juga melibatkan dia untuk melakukan kontrol gitu ya, dia testing sirkuitnya setelah dilakukan assembly-nya. Jadi dia lebih kaya lagi karena dia bisa mengetes, oh pekerjaan yang tadi hasil tesnya seperti apa gitu ya. Jadi dia ada lebih advance lagi pekerjaannya seperti itu. Atau yang kedua kita bicara planning gitu ya. Yang tadi kita bicara kontrol, yang kedua kita bicara juga planning. Jadi misalkan dia cross function teams untuk bicara improvement gitu ya. Jadi tidak sekedar bicara tentang si pekerjaan itu saja, tapi juga menjadi sebuah bagian dari fungsi-fungsi yang berbeda gitu ya. Di sini kalau kita bicara, sekali lagi saya mungkin share, kalau bisa bicara perluasan gitu ya, jadi bisa nambah tasnya tapi masih di level yang sama gitu ya. Kalau kita bicara enrich job, berarti dia bentuknya lebih vertikal karena kita bicara tentang menambah skopnya ke dalam lingkup planning, ke dalam lingkup kontrol gitu. Jadi ada dua hal yang berbeda yang dilakukan. Oke. Sebelum saya lanjut, mungkin saya ingin tahu kira-kira Bapak Ibu pernahkah mendapatkan job enlargement atau job enrichment di tempat kerja Bapak Ibu saat ini? Dan mungkin bisa sedikit dijelaskan seperti apa yang dilakukan. Sudah pernah sih, Bu. Mungkin teman-teman yang lain dulu, Bu ya. Tadi udah. Oke, teman-teman yang lain apakah ada yang mau membagikan bagaimana pengalamannya dan mungkin apakah
bagaimana feedback dari teman-teman gitu ya. Saya ingin mengetahui apakah dari Bapak Ibu eh, melakukan hal tersebut malah merasa tidak suka gitu ya karena ditambahin kerjaannya, atau malah sesuai dengan yang diharapkan gitu, nambah excited karena skop pekerjaan yang baru gitu. Kira-kira Bapak Ibu ada yang mau membagikan pengalamannya? Saya Bu mau bagi Bu. Ya, silakan Pak Selomo. Oke, Bu. Eh, di job saya kan saya kebagian sebagai posisinya proses engineer Bu ya. Jadi kalau yang large job itu dulu saya eh, awalnya kan mulai itu sebagai teknisi. Nah, di teknisi itu saya nggak cuma teknisi untuk maintenance, tapi juga handle dikasih, karena kemarin itu sudah bisa jadi teknisi, dikasih job tambahan kayak selevel juga, jadi kayak sekalian operator produksi. Jadi kan kayak produksi punya kita kan lean manufacturing ya. Jadi harapannya produksi dan maintenance itu bisa dilakukan oleh orang yang sama. Nah, itu untuk terus di posisinya sekarang untuk lateralnya itu proses juga saya megang electrical ya. Jadi sekaligus memaintain dari proses maksimum mungkin dengan electricity yang serendah mungkin. Nah, gitu. Ya, intinya seperti itu. Nah, kalau job enrichment saya juga eh, dulunya sebagai proses itu cuma kayak menentukan proses kita itu stigma berapa gitu ya. Jadi limit WSL-nya berapa itu saya tentuin. Jadi kayak 50 parameter per mesin, 50-nya ditentuin limit segala macam. Nah, sekarang itu saya dikasih enrichment dari pabrik itu berupa decision making ya. Jadi Hmm. proses ini kalau misalnya ada masalah saya harus ngapain. Nah, saya yang nentuin gitu action seperti apa, termasuk dari segi maintenance, segi logistiknya untuk spare parts, dan terus scheduling Hmm. ke tim planner gitu. Nah, itu dikasih enrichment seperti itu. Terus untuk masalah feelingnya ya, kalau sejauh ini oke, tapi ada beberapa enlargement itu yang justru jadi beban juga gitu Bu. Jadi kayak karena eh, case-nya itu bahkan ketika enlargement-nya itu satu poin itu punya deadline yang sama. Nah, itu sih kendalanya Hmm. gitu. Jadi deadline-nya harus sama, harus dikerjain semua, dikejar semua. Nah, itu yang buat saya beberapa beberapa juga sempat nolak pekerjaan yang eh, sebenarnya apa sangat bagus untuk perkembangan karir, tapi saya memperhatikan kemampuan manajemen juga sih, Bu. Manajemen waktunya. Itu, Bu, dari saya. Oke, terima kasih banyak Pak Salomo. Contohnya benar-benar real dan sangat sesuai dengan apa yang tertera di buku gitu ya, textbook wise seperti ini, dan implementasinya di tempat Pak Salomo mungkin em, sangat align dengan apa yang kita bicarakan hari ini gitu ya. Dan ya, dilema untuk job expansion ini tuh ada di situ gitu ya. Di satu sisi mungkin kita bisa menghilangkan atau meminimalisir dampak dari kebosanan yang dilakukan karena hanya melakukan satu pekerjaan gitu ya. Tapi di sisi lain itu juga betul sekali ada resistensi juga dari employee-nya tersendiri, karena di banyak kasus seringkali ini kan tidak mendapatkan em, apa namanya insentif tambahan gitu ya, karena dianggap melakukan pekerjaan yang sama di waktu pekerjaan yang sama gitu ya. Jadi dianggap ini hanya sebagai enlargement, tapi secara scope mungkin paymentnya tidak terjadi perubahan. Nah, ini juga pada akhirnya mungkin membuat karyawan merasa tidak tertarik atau tidak termotivasi untuk melakukan job enlargement ataupun job enrichment ini gitu. Oke, terima kasih tadi Pak Salomo. Adakah Bapak Ibu yang mau juga membagikan pengalamannya? Oke, belum ada lagi ya? Ya tidak apa-apa, kalau gitu kita akan lanjut. Nah, jadi
kita lanjut ke oke, sebelum kita lanjut ke berikutnya, mungkin itu yang tadi saya bilang gitu ya. Jadi meskipun job expansion ini sesuatu hal yang sangat baik, tapi akan ada resistensi tersebut, itu satu hal gitu ya kalau tidak diikuti dengan insentif. Tapi di sisi lain sebenarnya mungkin perusahaan juga memiliki kesadaran bahwa ketika dilakukan job enrichment dan enlargement ini akan perlu dilakukan adjustment juga terhadap mungkin penggajian atau insentif tertentu gitu ya, dan yang mana mungkin perusahaan at the same time kalau dilakukan ke semua karyawan probably tidak memiliki budget untuk melakukan hal tersebut, sehingga mungkin job enrichment dan juga job enlargement ini tidak dilakukan atau dilakukan dengan sangat terbatas gitu ya, atau tidak kesempatan ini tidak bisa diberikan ke banyak karyawan gitu ya. Itu salah satu hal yang mungkin Bapak Ibu juga sadari gitu ya. Jadi di satu sisi karyawan dari sisi karyawan juga ada, dari sisi perusahaan juga ada gitu. Mungkin mereka ingin melakukan job enrichment dan enlargement ini, akan tapi tidak terkendala budget gitu ya. Lagi-lagi HR strategi ini sangat ditentukan oleh company strateginya seperti apa gitu ya. Kalau mereka memang mau investing di development untuk karyawannya, biasanya mereka akan ada menentukan budget yang cukup atau membuat program-program yang sesuai untuk job expansion seperti ini. Akan tetapi mungkin company-nya tidak merasa HR atau development karyawan adalah fokus untuk di tahun tersebut. Mungkin kesempatan-kesempatan ini tidak tersedia cukup banyak gitu ya. Oke. Nah, faktor yang berikutnya yang kita bicarakan ketika kita membahas tentang job design gitu ya. Jadi tentu saja kita bicara mengenai psychological components dari job design tersebut gitu ya. Bagaimana seseorang secara psikologis melakukan pekerjaan tersebut gitu. Jadi ada yang namanya Hawthorne Studies, di mana mereka awalnya mereka mau melakukan penelitian terhadap tingkat pencahayaan terhadap produktivitas gitu ya. Mereka awalnya berasumsi apakah di tingkat pencahayaan tertentu kemudian membuat productivity dari karyawannya itu menjadi lebih tinggi gitu ya. Akan tetapi penelitian ini kemudian hasilnya adalah ternyata bukan lighting yang bisa mempengaruhi produktivitas dari karyawan mereka, tapi yang menentukan adalah kondisi psikologis atau hubungan secara sosial antara karyawan-karyawan tersebut gitu. Jadi workplace social systemnya yang ternyata sangat berperan dalam membuat seorang individual itu lebih produktif terhadap pekerjaannya gitu ya, yang mana ini yang menyebabkan sangat perlu untuk memperhatikan secara psikologis situasinya seperti apa, social system di workplace itu seperti apa gitu ya. Kalau saya kasih contoh di tempat saya beberapa tahun yang lalu gitu ya, ada satu area yang mana area ini adalah labeling. Nah, area labeling ini itu awalnya itu kalau saya tidak salah awalnya itu diisi oleh outsource, yang mana outsource ini dominannya adalah perempuan semua gitu ya, karena ini again pekerjaan label, dan biasa label yang harus dipasang itu adalah cukup kecil gitu. Jadi memerlukan ketelitian, sehingga mereka sourcing lah perempuan gitu ya untuk melakukan pekerjaan tersebut, karena dianggap perempuan bisa melakukan pekerjaan tersebut lebih detail gitu ya. Cuman secara psikologis gitu ya, karena di area tersebut didominasi oleh perempuan, dan ada juga kecenderungan dari grup-grup dari perempuan ini terjadi konflik antar grup gitu ya, yang tidak jarang pada saat waktu kerja gitu ya terganggu karena adanya konflik dari grup-grup ini gitu. Nah, inilah sebenarnya yang membuat produktivitas dari sehari untuk labeling itu bisa terganggu gitu ya. Jadi bukan soal lightingnya, bukan soal temperaturnya gitu ya, tapi bagaimana sistem sosial yang terjadi di grup atau di kelompok pekerjaan tersebut gitu. Nah, ini sesuatu hal yang
mungkin sangat penting dan juga perlu diperhatikan oleh orang-orang yang mendesain kerjanya gitu ya. Oke, nah yang berikutnya bicara dengan job core karakteristiknya atau karakteristik utama dari pekerjaannya gitu ya. Jadi kalau kita bicara tentang apa namanya core-nya dan untuk menumbuhkan secara psikologis bahwa ini apa namanya meningkatkan positivity secara psikologis, ada hal-hal yang perlu diperhatikan gitu ya. Yang pertama skill variety, itu yang tadi kita bicarakan kalau kita specializations, dan kita bicara satu itu saja. Sebentar. Kemudian kalau kita bicara job variety, skill variety, dan kita bicara variasi yang lain gitu ya, yang menghindarkan pekerja kita dari kebosanan, itu satu hal. Kemudian yang kedua adalah job identity, bagaimana seorang pekerja itu mengetahui dia berada di mana di sebuah sistem tersebut gitu ya. Jadi dia mengetahui startnya di mana, endingnya di mana, dan dia berada di mana. Nah itu dia apa namanya? Dia tahu identitinya dari pekerjaan tersebut di mana gitu ya. Itu terpetakan dengan jelas. Nah, setelah job identity yang tentu sangat penting juga secara psikologis adalah job significance gitu ya. Karena kalau kita bicara tentang kerjanya apa gitu ya. Kalau kita cuma bicara cuman masang resistor terus nyolder gitu ya. Mungkin kita setiap hari melakukan hal tersebut tidak memiliki lagi rasa apa namanya tidak memiliki lagi rasa bahwa kita berkontribusi terhadap sesuatu yang baik gitu ya, tidak memiliki kontribusi terhadap sesuatu hal yang sebenarnya signifikan gitu. Jadi inilah kenapa selain kita tahu job identity kita apa atau job identity pekerja tersebut apa, kemudian juga sangat penting untuk diberitahukan job significance-nya itu seperti apa sih gitu ya. Kalau misalkan di tempat saya atau mungkin di tempat Bapak Ibu juga sangat common dilakukan gitu ya, proses dari barang inbound atau masuk ke distribution center sampai dengan barang outbound itu sangat banyak orang yang terlibat di dalamnya gitu kan. Ada planner, ada ibu-ibu labeling tadi gitu ya, ada cleaner, ada sangat banyak orang yang terlibat. Jadi biasanya manajemen itu ya, mereka melakukan apa namanya sessions untuk appreciate pekerjaan yang dilakukan semua orang gitu kan, dan juga untuk memberitahukan bahwa manajernya bisa memberitahukan bahwa apa sih impact yang dilakukan, apa sih impact yang ditimbulkan dari hal-hal yang dilakukan oleh orang tersebut gitu ya, sehingga dia bisa merasa memiliki terhadap pekerjaannya gitu. Jadi dia tahu secara keseluruhan berada di mana dan apa yang terjadi apabila dia melakukan sesuatu yang baik maupun buruk di bagian tersebut gitu ya. Nah, ini akan sangat membantu untuk secara psikologis karyawan merasa memiliki pekerjaannya dan juga memiliki rasa bangga, memiliki rasa untuk melakukan pekerjaannya dengan baik gitu ya. Oke. Nah, yang keempat tentu saja autonomi. Jadi tidak hanya sekedar disuruh gitu ya, kalau all the time semua karyawan tidak punya autonomi dan mereka kemungkinan besarnya tidak akan merasa puas terhadap pekerjaan yang mereka lakukan gitu ya, karena semuanya sudah diatur sedemikian rupa dan tidak memiliki autonomi sama sekali. Jadi autonomi ini adalah sesuatu yang penting. Dan juga yang terakhir tentu yang juga banyak sering dilupakan adalah feedback gitu ya. Feedback biasanya mungkin sering kali kita mendapatkan feedback yang kalau terjadi kesalahan gitu. Cuman untuk hal baik yang sudah dilakukan seringkali dianggap sebagai ya memang seharusnya seperti itu gitu kan. Padahal feedback yang baik kalau timnya berhasil melakukan sesuatu yang on time gitu ya, dianggap sebagai ya sudah memang seharusnya seperti itu. Tapi padahal misalkan konsistensi melakukan ketepat waktuan tersebut itu juga hal yang mungkin bisa diapresiasi atau setidaknya di-acknowledge bahwa tim tersebut sudah secara konsisten melakukan ketepatan waktu tersebut dan juga hal tersebut adalah sesuatu hal yang
kita tahu dan kita akui bahwa memang ini adalah good job from the team seperti itu ya. Jadi feedback, pengakuan, itu sesuatu hal yang juga sangat membantu untuk bagaimana meningkatkan positivity terhadap psychologist situations terhadap si coworker atau pekerja tersebut. Mungkin di tempat Bapak Ibu sering gitu ya dikasih apa namanya employee of the month, atau mungkin kalau di tempat saya itu biasanya ada manajernya itu akan menominasikan kita sederhana gitu ya, bukan tidak ada kayak tidak terlalu fancy gitu ya. Biasanya mereka akan dapat pin dan dapat voucher IKEA gitu ya. Jadi setiap bulan gitu ya atau setiap beberapa waktu tertentu manajer akan menominasikan salah satu apa namanya coworker under mereka, misalkan untuk recognitions untuk extra milers misalkan, karena dianggap oh bulan ini karyawan ini bekerja dengan sangat keras untuk menyelesaikan sesuatu gitu ya, atau ada berbagai kategori lah ya, jadi sehingga membuat mungkin tidak kompetitif ya, tidak kompetitif oh saya pengen dapat bulan ini gitu ya, tapi juga itu lebih ke membuat karyawan merasa apa yang sudah dia lakukan atau kerja keras yang dia lakukan dalam satu periode tertentu gitu ya, misalkan dia sedang mengerjakan proyek yang sangat kritikal dan juga signifikansinya sangat besar untuk perusahaan, meskipun itu memang bagian dari pekerjaannya, tapi ini membuat karyawan tersebut merasa bahwa oh pekerjaan berat yang saya lakukan dengan bersungguh-sungguh ini ternyata memang di-acknowledge atau diakui atau diberikan apa namanya panggung gitu ya, sehingga merasa bahwa pekerjaan tersebut worth untuk dilakukan seperti itu. Oke, sejauh ini Bapak Ibu pertanyaan, feedback? Atau mungkin saya ingin bertanya gitu ya, mungkin ini akan menjadi referensi juga kepada Bapak Ibu yang lain gitu ya. Kalau di tempat Bapak Ibu sekalian, biasanya feedback itu diberikan dalam bentuk seperti apa gitu ya? Izin menjawab, Bu. Silakan Pak. Kalau di kantor kami, pemberian feedback itu kita ngitungnya per tahun, Bu. Ya, nanti akan ada namanya kayak insentif khusus seperti itu sih, Bu. Hmm. Ya, jadi di kantor kami itu dikasih ranking, Bu, ya, untuk kinerja pegawai mulai dari P1, P2, dan P3. Di mana P3 itu kalau kita pencapaian itu 100% seperti itu, Bu, atau Hmm. sesuai dengan target atau KPI. Kemudian kalau P2 itu 101 sampai dengan 120% seperti itu, Bu, dari kinerjanya. Nah, kemudian P1 itu lebih dari 120% itu, Bu. Nah, itu sebagai faktor pengali nanti untuk insentif tahunannya. Seperti itu sih, Bu, feedbacknya kalau di kantor saya. Seperti itu. Sama Oke, berarti tiap tahun ada juga, Bu, untuk penghargaan kepada pegawai yang nanti kita kan ada kategorinya, Bu, ya, akhlak, Bu, ya, sesuai dengan core value BUMN. oh Nah, nanti waktu ulang tahun kantor, nanti pegawai yang mempunyai salah satu core value itu nanti akan dikonteskan seperti itu, Bu, dan akan dapat penghargaan lain seperti itu, Bu. oke, terima kasih Pak Joko. Jadi feedbacknya dalam bentuk bisa dibilang eh, insentif akhir tahun gitu ya, seperti bonus atau mungkin kenaikan gaji gitu ya. Oke. Di tempat saya juga mirip gitu ya, tapi mungkin tidak 100% sama, karena kalau di tempat saya itu tidak ada angka yang pasti gitu ya, apakah pencapaiannya bagaimana menghitung 100%-nya. Tapi kalau di tempat saya itu digunakan adalah apakah kalau nggak salah exceeding expectations atau meeting expectations, yang mana sebenarnya kurang lebih sama gitu ya, itu untuk penilaian akhir tahunnya. Tapi untuk feedbacknya sendiri biasanya ini juga mungkin Bapak Ibu alami gitu ya di tempat kerja, biasanya kita setahun 2 kali kita akan kirim form ke rekan kerja kita, kemudian ke rekan kerja setim gitu ya, rekan kerja di luar tim ataupun counterpart ataupun relasi yang kita kita kerja bareng gitu.
Jadi dari situ kita memang requesting for feedback. Jadi biasanya dengan seperti ini ada biasanya 2 pertanyaan utama gitu di form yang memang disediakan perusahaan, tapi tentu kita bisa menambahkan pertanyaan lain. Jadi kalau tempat saya ada yang pertama itu kita menanyakan kira-kira dari selama bekerja dengan saya gitu ya, apa yang sangat valuable yang menurut Anda rasakan selama bekerja dengan saya gitu. Kemudian yang kedua itu pertanyaannya adalah menurut Anda kira-kira apa yang perlu diimprove dari selama kita kerja bareng gitu ya. Nah, biasanya jawaban-jawaban yang didapat ini karena ini lagi-lagi tergantung dengan culture perusahaannya gitu ya. Dan kita biasanya dituntut untuk kalau memberikan feedback itu biasanya harus spesifik gitu ya, spesifik memberikan contoh kenapa kita mention seperti itu. Nah, hal ini juga membuat kalau biasanya saya setelah dapat feedback itu tentu saya merasa jadi lebih apa ya, lebih di satu sisi senang karena misalkan ternyata misalkan ada di satu waktu gitu ya, saya merasa saya sudah bekerja keras sekali untuk menyelesaikan satu masalah ini gitu ya, dan masalah ini tuh adalah apa namanya, stakeholders yang terkait itu ada berbagai macam stakeholders gitu, dan setelah masalahnya selesai saya cukup senang dengan apa yang saya lakukan gitu, saya cukup bangga dengan hasil kerja saya gitu. Dan kemudian ketika misalkan saya membaca feedback dari orang-orang yang sudah saya kirimkan kuesioner ini gitu ya, dan kemudian saya mendapatkan feedback bahwa misalkan dia bilang, pada saat kita mengerjakan proyek ini, saya mengapresiasi bagaimana Anda melakukan hal ini gitu ya, dan itu membuat saya sebagai karyawan saya merasa, benar apa yang saya banggakan atau apa yang saya merasa senang lakukan memang betul direcognize oleh rekan-rekan saya yang lain gitu ya. Jadi kalau kita hitung secara angka mungkin ini tidak ada angkanya gitu kan. Tapi again itu akan bisa meningkatkan job satisfaction kita sebagai seorang pekerja gitu. Jadi membuat kita mungkin lebih termotivasi secara tidak langsung gitu ya, bahwa apa namanya, merasa tidak sia-sia apa yang saya lakukan, dan mungkin ada perasaan bahwa I will try my best each time gitu ya, pada saat melakukan proyek-proyek yang lain gitu. Oke. Satu lagi, itu tadi feedback yang baik. Tentu feedback yang bukan feedback yang baik ya, tapi itu feedback untuk hal yang apa namanya, berhasil dilakukan dengan baik gitu. Tapi feedback yang misalkan yang tadi saya bilang improvement itu juga feedback yang sangat baik gitu ya. Karena kalau kita hanya dibilang, terima kasih sudah melakukan ini, examples yang ini gitu ya, saya really appreciate segala macam gitu, itu tentu hal yang membuat kita senang gitu. Tapi feedback yang tidak kalah berharga juga sebenarnya adalah feedback pada saat misalkan mereka juga mention menurut mereka apa yang kira-kira kita bisa tingkatkan, karena dengan seperti itu kita juga bisa melihat diri kita dari sisi orang lain gitu ya. Misalkan dia ada salah satu kolega saya misalkan pada saat saya kirimkan kuesioner tersebut, dia memberikan feedback untuk yang harus ditingkatkan. Dia bilang, mungkin kamu perlu menambah apa namanya, pengetahuan untuk proses ocean gitu ya, misalkan karena mungkin dia merasa pada saat dia bekerja dengan saya, pengetahuan saya tentang ocean itu cukup terbatas, sehingga dia mungkin harus menjelaskan cukup banyak hal ke saya untuk akhirnya saya bisa mengerti apa yang sedang kita bicarakan gitu ya, dan itu membuat saya saya menyadari bahwa ini adalah sesuatu hal yang ternyata perlu nih saya lebih jauh lagi untuk pelajari gitu ya. Jadi kita juga bisa menggunakan hal tersebut sebagai plan kita mau ngapain ya di tahun depan gitu ya. Jadi feedback ini juga sesuatu hal yang kalau menurut saya sih membuat kita sebagai karyawan tuh merasa lebih bersemangat gitu, bersemangat di satu sisi, dan juga merasa lebih ingin bertumbuh gitu ya. Yang mungkin feedbacknya again tidak secara langsung ada nilai insentifnya, akan tetapi feedback yang spesifik tadi itu akan membantu growth development dari si karyawan itu sendiri. Oke, pertanyaan lain Bapak Ibu? Tidak ada? Kita lanjut sedikit lagi.
Yang berikutnya kita akan di kantor Pak Indra ya. Mas Indra Bu di chat grup. Oh ya, saya juga ada feedback secara sistem. Kita dinilai oleh atasan secara langsung, secara berkala. Hasil penilaian ini menjadi nilai kita secara soft kompetensi. Ya, betul sekali. Terima kasih. Contohnya Pak Indra. Jadi memang semakin sekarang saya rasa perusahaan juga semakin aware dan cara mereka untuk melakukan feedback ini lebih beragam lagi dan juga lebih convenient untuk kita gitu ya. Mungkin generasi sebelum-sebelumnya rasa feedback kalau dapat feedback itu merasa diserang gitu ya, atau merasa aduh apa yang salah dengan saya. Padahal sebenarnya ini bukan hanya soal bahkan mungkin bukan soal apa yang salah dengan saya gitu ya, tapi sebagai as a human, sebagai karyawan gitu ya, kita kan perlu berkembang dan cara yang paling mudah untuk mendapatkan di bagian mana sih saya harus mengembangkan lagi. Nah, inilah sistem feedback tersebut yang bisa membuat kita membantu kita untuk kemudian menentukan arah pengembangan diri kita. Nah, again, apa sih kaitannya dengan yang awal tadi kita bicarakan gitu ya? Kita bicara tentang labor planning. Labor planning kita udah menentukan schedule-nya seperti apa, rules-nya seperti apa, kemudian juga batasan-batasannya seperti apa gitu ya. Dan ketika kita bicara job design, selain kita juga tadi bicara secara spesialisasi, job specialization gitu ya, job enlargement, job enrichment, yang tidak kalah penting itu adalah si psychological ini, itu yang mungkin nanti Bapak Ibu akan lebih banyak lagi pelajari di bagian psikologi industri ya. Oke. Nah, berikutnya masih di bagian job design itu ada yang namanya self-directed teams. Jadi kita lihat sebentar. Kalau kita lihat tangganya sebenarnya job design continuum mereka sebutnya gitu ya. Jadi memang awalnya sekali tentu dari specializations gitu ya. Kita bicara job specializations, kemudian kita bicara enlargement seperti tadi yang dikasih contohnya oleh Pak Salomo ya. Kita bicara enrichment gitu ya. Ini adalah step by step yang bisa bisa diambil gitu ya. Kemudian juga empowerment terhadap karyawannya setelah memiliki pengayaan terhadap pekerjaannya, juga memiliki empowerment atau pemberdayaan dari karyawan itu sendiri sampai akhirnya punya yang disebut dengan self-directed teams. Yang mana self-directed teams ini, apa yang dimaksud dengan self-directed teams adalah ketika tim ini tuh bisa seperti namanya ya, self-directed, menentukan arahnya kemana, apa yang kemudian mereka ingin capai gitu ya. Jadi karena mereka sudah memiliki pengetahuan tentang pekerjaannya, di mana mereka dalam sebuah sistem, dan juga ownership-nya mereka seperti apa terhadap grupnya tersebut gitu ya, sehingga mereka juga bisa kemudian self-directed atau menentukan mereka akan memberikan kontribusi seperti apa ke timnya, sehingga mereka bisa directing the whole team sesuai dengan arahan yang mereka ingin capai gitu ya. Nah, yang tadi kita sudah bicara banyak sekali apa sih manfaat dari expanded job design, yang tadi kita bicara tentang improve quality of life in terms of kita nggak bosan lagi hanya mengerjakan satu hal gitu ya. Yang kedua, job satisfaction, dengan kita melakukan pekerjaan tambahan gitu. Biasanya kita, kalau misalkan saya mengerjakan pekerjaan tambahan, saya yang awalnya saya hanya sekedar mengerjakan, kemudian ada semacam kesadaran bahwa oh ternyata saya bisa ya ngerjain yang lebih lagi dari apa yang saya pikir saya bisa kerjakan gitu kan. Dan kemudian ketika hal tersebut saya mendapatkan rekognisi gitu ya, oh atas hal yang saya sudah usahakan dengan kerja keras ini saya dapatkan feedback yang baik, tentu akan meningkatkan motivasi terhadap saya bekerja gitu ya, atau bekerja secara keseluruhan gitu ya. Kemudian juga itu membuat karyawan bisa menerima responsibility tambahan gitu, seperti yang tadi Pak Salomo mention gitu, dan tentu ini akan meningkatkan productivity dan juga quality,
dan juga harapannya tentu akan menurunkan turnover atau absen gitu ya. Nah, tetapi meskipun ada sangat banyak manfaatnya, tetapi memang expanded job design ini tidak serta-merta bisa selalu dilakukan. Lagi-lagi alasannya yang pertama tentu capital cost yang tinggi gitu ya, karena kita harus training karyawannya untuk melakukan hal lain gitu ya. Jadi memang ada training cost-nya, kemudian ada orang-orang yang memang dia prefer melakukan satu hal aja, dia nggak pengen melakukan hal lain gitu ya. Ada juga hal tersebut. Kemudian juga ketika kita membuat seorang pekerja melakukan ekspansi terhadap pekerjaannya, tentu ada higher wage rate yang diharapkan gitu. Nggak bisa kita hanya membuat karyawan udah ngerjain ini itu, kemudian wage rate-nya tidak naik gitu kan. Jadi inilah kenapa beberapa job expansion ini tidak bisa selalu dilakukan. Ada limitation yang ada di bawah gitu ya. Oke, nah ini sebenarnya yang seperti yang tadi motivation and incentive system. Kalau tadi Pak Joko udah share, ada yang sifatnya bonus akhir tahun gitu ya berdasarkan perhitungan yang dilakukan. Ada juga profit sharing. Jadi dari biasanya kalau di manufaktur itu ada jasa produksi gitu ya. Kemudian ada juga gain sharing yang mana bentuknya adalah ketika ada improvement yang dilakukan oleh misalkan sebuah tim atau seorang karyawan gitu ya, mereka mendapatkan rewards atas improvement yang mereka lakukan. Ini juga salah satu bentuk dari motivations and incentive system. Kemudian ada incentive plan, jadi biasanya kalau mencapai sales berapa gitu ya, dia akan dapat berapa persen, dan kalau misalkan nyampe lebih tinggi lagi persentasenya lebih naik gitu ya. Jadi ada plan insentif plannya. Dan yang terakhir ada yang misalkan additional reward untuk new knowledge atau new skill yang dikuasai oleh employee tersebut gitu. Oke, sebelum saya lanjut sedikit, ini adalah nanti kita membahas mengenai ergonomic and work environment. Ini nggak banyak lagi. Mungkin kita break dulu ya Bapak Ibu sebentar, sekitar 10 menit. Kita kembali atau mau tetap lanjut, gimana Bapak Ibu? Ngikut suara teman-teman aja Bu, mungkin lanjut aja kali ya. Lanjut Teman-teman aja ya. nggak ada tanggapan. Oke, kalau gitu saya lanjut kali ya. Ini tidak banyak lagi sih. Baik Ibu. Ya. Oke, nah tadi kita sudah bicara tentang job specializations, kemudian enlargement, enrichment. Kita juga bicara tentang secara psikologis gitu ya. Kalau kita mau mendesain sebuah pekerjaan. Nah, berikutnya tentu yang tidak kalah penting adalah kita bicara tentang ergonomics. Jadi sesuai dengan skill yang dibutuhkan, sesuai dengan bagaimana pekerjaan itu harus dilakukan, ada hubungan antara manusia dan mesin gitu ya. Kalau misalkan kita bicaranya manufaktur, atau nggak hanya manusia dengan mesin di manufaktur aja, manusia dengan komputer gitu ya. Nah, ini yang disebut dengan human factor. Kalau kita manusia dengan komputer sebagai perusahaan, kan kita perlu menyediakan meja yang sesuai, kursi yang sesuai gitu ya, dengan penerangan yang sesuai untuk bekerja di depan komputer gitu. Jadi ini juga merupakan sesuatu hal yang sangat penting ketika kita melakukan job design. Jadi kita bicara juga mengenai ergonomics dan juga human factor-nya. Nah, selain daripada ergonomiknya, yang tidak kalah penting adalah operator input machine. Kalau kita bicara pekerjaan kantoran gitu ya, tidak banyak yang dalam bentuk operator input to machine sini. Tapi kalau kita bicara di secara pekerjaan yang banyak melakukan fisik gitu ya, ketika misalkan kontrol yang dilakukan terhadap mesin tersebut ada banyak input yang harus diberikan ke mesin tersebut gitu ya. Misalkan kalau mau stop mesinnya ada tombol 1 ada di bagian mana, tombol 2 ada di bagian mana, segala macam gitu ya, untuk mengatur
suhu kah, untuk mengatur kecepatan dan segala macam itu misalkan ada di tempat-tempat yang berbeda. Nah, ini tentu kita akan membutuhkan waktu untuk melakukan pergerakan tersebut gitu ya. Nah, jadi ini merupakan juga sesuatu yang penting kalau misalkan kita bisa menyederhanakan proses input tersebut. Nah, salah satu contohnya adalah kalau Bapak Ibu melihat ini udah lama banget sih gambarnya. Cuman kalau Bapak Ibu melihat setir di mesin mobil F1 gitu ya, mobil balap gitu ya, biasanya di satu setir itu ada banyak sekali tombolnya. Karena memang ada banyak hal yang harus dikontrol gitu kan, ada banyak hal yang harus dikontrol, dan yang mana kalau misalkan dia diletakkan di area samping kah, di area atas kah, itu akan menambahkan waktu transisi, mencari tombol segala macam. Makanya salah satu caranya untuk input dari operator to machine ini salah satunya dengan cara meletakkan semuanya di satu setir gitu ya. Jadi semuanya berada pada satu area sehingga mudah dijangkau dan juga mudah dilakukan penginputannya. Itu salah satunya. Nah, selain daripada input dari operator ke mesin, yang tidak kalah penting sebenarnya juga adalah feedback ke operatornya gitu ya. Jadi pada saat nanti operator tersebut bisa melihat feedback dari mesin tersebut, gitu kan? Apakah ada secara visual, nanti kita lihat di belakang gitu ya. Oke. Nah, selain itu juga work environment tentu yang paling penting ini yang kita bicarakan tadi. Jadi iluminasi yang cukup untuk berbagai jenis pekerjaan gitu ya. Kalau misalkan dia perlu yang pekerjaan yang exact pengukurannya, misalkan ada di laboratorium gitu ya, jadi memerlukan penerangan yang paling tinggi gitu ya. Atau kalau misalkan di warehouse yang barangnya gede-gede gitu ya, nggak perlu lighting yang setinggi lighting untuk kita berada di laboratorium yang harus tinggi banget iluminasinya untuk memastikan kita melakukan pembacaan ukuran yang betul gitu ya. Ini satu hal. Tentu kalau misalkan kita nggak punya level of illumination atau environment-nya tidak kita jaga, pada akhirnya yang diakibatkan adalah error, dan pada akhirnya output-nya akan terganggu sehingga produktivitasnya pun akan menjadi beresiko gitu. Nah, berikutnya juga selain iluminasi, tentu yang tidak kalah penting adalah decibel level dari noise levelnya gitu ya. Jadi kita mengakses di lingkungan kerja tersebut apakah ternyata perlu earplug kah, perlu air protections, atau kalau di kantor mungkin tidak perlu apa-apa gitu ya. Jadi tetap harus diakses tergantung dengan situasi lingkungannya seperti apa. Nah, di sini ada beberapa metode yang dikenalkan, yang mana kita sudah belajar, jadi kita tidak akan go through ini. Jadi ketika kita melakukan job design, salah satu juga yang penting adalah untuk mengetahui bagaimana flow pekerjaan tersebut, untuk mengetahui apakah pekerjaan tersebut dilakukan dengan efektif dan efisien. Kita kembali lagi ke tujuan dari job design ini ya, dari awal tadi. Jadi bagaimana kita mendesain pekerjaannya. Nah, metode analisis ini adalah dia fokus untuk melihat bagaimana sebuah task atau sebuah pekerjaan itu dilakukan. Di bagaimana caranya, ini seperti yang kita kemarin sudah pelajari sebenarnya, jadi dengan berbagai macam diagram gitu ya. Jadi kita melihat flow diagram, misalkan ini adalah diagram pertamanya, yang mana ada 3 orang karyawan di sini melakukan sebuah proses flow, dan prosesnya bisa dilihat mesin 1, mesin 2, kemudian mesin 1 ke mesin 3, terus yang mesin 2 ke mesin 3, mesin 4, kemudian welding dan paint shop gitu ya. Tapi dari flow ini, flow diagramnya kemudian dia assess lagi, ternyata prosesnya bisa berubah, bisa dibuat menjadi satu flow aja, yang mana membuat karyawannya dari yang butuhnya 3 awalnya, kemudian ternyata bisa menjadi 2 karyawan saja. Nah, ini dengan flow diagram gitu ya. Process chart yang Bapak Ibu juga sudah fasih melakukannya sekarang menggunakan flow charter ini. Dan juga ada relationship chart seperti ini, activity chart. Jadi operator 1 ngapain, operator 2 ngapain. Jadi kita bisa mengakses gitu ya. Jadi ini tidak akan saya go through banyak-banyak. Nah, kemudian juga yang saya mention tadi, visual workplace itu seperti apa. Jadi memastikan karyawan itu bisa melihat
dengan jelas sehingga kita memudahkan mereka melakukan kerjanya gitu ya. Jadi misalkan menggunakan utensil holder yang sesuai dengan bentuknya gitu. Jadi nggak harus secara mental nggak harus berpikir oh sendok masuk mana gitu karena secara visual sudah jelas oh ini untuk sendok, ini untuk garpu, ini untuk pisau dan segala macam. Kalau misalkan ada counter untuk target tertentu gitu ya, jadi goalnya berapa, actualnya berapa, jadi secara langsung real time bisa tahu apakah kita within goal or tidak sesuai dengan goalnya gitu. Dan juga kalau ini di mesin untuk tadi yang mungkin Bapak Ibu ingat minggu lalu kita bicara work sampling gitu ya, gimana secara cepat dia untuk tahu mesinnya lagi berhenti kah, lagi running kah gitu kan, atau lagi di setup gitu ya. Nah ini juga salah satu yang penting yang digunakan di pabrik atau di warehouse gitu ya. Jadi pada saat terjadinya stoppage atau mesinnya berhenti, mungkin dengan uh, lampu merahnya nyala gitu atau kemudian kalau oke semuanya lampu hijau gitu ya. Jadi visual control ini membantu untuk semua orang tahu apa yang terjadi dan apa yang mereka bisa lakukan. Nah, yang terakhir dalam human resource strategy ini, human resource strategy dan job design yang terakhir yang kita bicarakan adalah labor standard atau standar sebenarnya standar pengukuran kerja yang mana kita sudah bicarakan gitu ya. Kita bicara mengenai time studies, direct time studies dan segala macam gitu. Jadi kalau kita kembali ke awal sekali, harusnya saya tetap share screen. Saya share screen lagi. Oke, kalau kita kembali ke awal sekali, kita itu sebenarnya belajar tentang human resource, job design, dan work measurements. Yang mana tadi kita udah bicara secara human resource seperti apa gitu ya, strategi yang bisa digunakan. Kemudian dari job design apa saja yang hal-hal atau faktor-faktor yang penting untuk dipertimbangkan dan juga dilakukan untuk mendesain dari pekerjaan tersebut sehingga karyawannya bisa melakukan pekerjaan tersebut dengan efektif dan efisien dan juga secara produktivitas yang mana yang ini akan beneficial atau bermanfaat atau yang diinginkan perusahaan gitu ya. Jadi dengan karyawannya nyaman secara psikologis, nyaman secara fisik dan juga mendapatkan pengakuan yang dibutuhkan, kemudian juga lingkungan kerjanya sesuai dengan human factors gitu ya, sesuai dengan secara lingkungan, lighting, sound, humidity, temperature itu juga diperhatikan gitu ya. Jadi ini kita bicara tentang secara keseluruhan job design-nya juga seperti apa, lingkungannya seperti apa, human resource strategy-nya seperti apa, sehingga pada akhirnya diharapkan productivity-nya bisa productivity level yang diinginkan bisa dicapai dan pada akhirnya menjadi win-win lah untuk keduanya ya, nggak hanya perusahaannya aja tapi juga ke karyawannya itu sendiri gitu. Oke, itu materi saya hari ini, Bapak Ibu. Apakah ada pertanyaan atau reflections or anything sebelum saya akan buka absen seperti biasa. Hari ini saya mencoba untuk agak cepat, jadi Bapak Ibu bisa melanjutkan aktivitas ataupun acaranya ya, karena masih situasi Lebaran. Ada kuliah lagi Bu, habis ini jam 1. Oh iya, Mata kuliahnya Pak Adi deh Bu, nggak salah. Jadi hari ini full Bu, kita sampai sore Bu. oke tetap sedih ya, tapi nggak apa-apa. Saya 50 menit lebih awal. Saya minta bantuan Bapak Ibu untuk bisa scan, jadi saya bisa isi absensi semuanya.
Sudah Ibu. Sudah ya. Saya tutup. Sebentar, saya harus cek. Pak Ari tidak hadir hari ini. Devani juga tidak hadir. Kemudian Pak BK hadir, Pak Damar, Pak Diu hadir juga, Pak Haris. Mana ini? Sebentar. Tadi di mana saya? Reza Pardio, Pak Haris tidak ada. Pak Heri ada. Pak Indra tadi ada. Kemudian Pak Joko tentu ada. Indonesia ada. Pak Farid juga ada. Pak Nanda ada. Pak Putri tadi ada. Pak Rafindra ada juga. Pak Rahmat juga ada. Rizky tidak ada ya. Saiful ada. Pak Samu ada. Bu Syadita ada. Pak Usran tidak ada. Oke. Dari saya itu, Bapak Ibu, apakah ada pertanyaan atau apapun sebelum kita mengakhiri kelasnya lebih awal hari ini? Kalau dari saya cukup sih Bu. Cukup Mungkin ya? yang lain Cukup, Bu. ya, oh cukup. Oke. Oke, kalau begitu mungkin kita bisa mengakhiri lebih awal untuk kelas hari ini. Terima kasih Bapak Ibu komitmennya untuk tetap hadir meskipun habis Lebaran. Selamat Hari Raya Idul Adha ya Bapak Ibu semuanya. Oke, selamat melanjutkan harinya. Ya, selamat Baik, libur, Bu. Ibu. Kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih banyak, Bu. Terima kasih. Nih, Bu. Terima kasih banyak, Bu.